Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Dan yang paling penting, kita harus tetap semangat ngarit, tetap semangat untuk ternak-ternak kita. Dan semoga ternak-ternak kita menjadi sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Ketemu lagi dengan Lono Channel, channel desa, channel sederhana yang membahas tentang seputar peternakan ataupun seputar perkambingan. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang kerugian beternak kambing. Jadi sharing saya kali ini saya khususkan untuk peternak pemula. Jadi kerugian dalam beternak kambing itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada kita, kepada teman-teman, kepada dulur-dulur, ataupun siapa saja. Yang saya maksud kerugian kali ini bukan berbentuk uang ataupun berbentuk kematian hewan atau gimana, bukan. Akan tetapi kerugian dalam yang saya ceritakan ini adalah misal kita beternak sudah 1 tahun, kambing yang kita ternak atau kambing yang kita pelihara itu tidak kunjung berkembang biak atau tidak segera hamil dan tidak mempunyai anak. Jadi dalam jangka 1 tahun kambing itu kalau belum berkembang atau mempunyai anak, itu bisa dikatakan kerugian. Soalnya seharusnya dalam 1 tahun, dalam satu kambing atau satu indukan itu sudah mempunyai keturunan atau sudah beranak cempe-cempenya. Akan tetapi kalau dalam 1 tahun itu belum bisa berkembang biak, itu bisa dikatakan kerugian. Kerugian bisa terjadi karena kita salah memilih indukan, ataupun bisa kita salah membeli di mana tempat kita membeli indukan, atau di mana pertama kali kita membeli kambing. Jadi kita sebagai pemula yang baru awal-awal mau ternak kambing, itu biasanya kita belum tahu seluk-beluk peternakan, belum tahu cara membeli induk di mana, belum tahu cara memilih indukan yang bagaimana. Itu mungkin bisa menjadi kegagalan nantinya dalam kita ternak kambing. Misalnya kita membeli indukan di pasar yang belum tahu itu sudah pernah laktasi atau belum, atau belum pernah beranak atau belum. Kemudian kambing itu berasal dari peternak di mana juga belum tahu. Kemudian kambing itu misal sudah pernah laktasi atau sudah pernah beranak, itu keturunannya yang sudah pernah di indukan itu berapa juga belum tahu. Misalnya yang dulu pernah laktasi 2 kali tetapi cuma satu-satu semua anaknya, itu juga bisa menjadi permasalahan. Karena kalau kambing itu beranaknya itu lebih dari 2, mungkin kita akan lebih cepat lagi untungnya. Itu dari segi indukan. Kemudian untuk yang selanjutnya, indukan yang kita beli di pasar itu misalnya itu keadaannya itu majer, atau keadaannya itu belum pernah beranak sama sekali, jadi intinya kambing itu masih doro, itu juga belum tahu. Itu juga bisa menjadi permasalahan nantinya. Misal kambing atau indukan yang kita beli itu masih doro, itu nantinya kita akan kesulitan untuk mengawinkannya, karena belum tentu indukan yang masih doro itu nanti dikawinkan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu langsung jadi.
itu belum tentu ya. Kalau kita sudah punya pejantannya, kalau kita nanti pejantannya masih tempat orang atau masih minjam ke orang, itu nanti kita akan kesulitan lagi. Kalau kita sudah punya pejantan, mungkin nanti kita dekatkan dulu beberapa waktu, 1 minggu 2 minggu, nanti setelah indukan diri itu birahi baru kita kawinkan ke pejantan. Itu kalau kita punya pejantannya. Tetapi kalau kita tidak punya pejantan, kita akan kesulitan dan akan menambah waktu lagi yang agak lama, mungkin itu yang akan terjadi. Akan tetapi kalau kita beli indukan itu yang sudah pernah laktasi ataupun sudah pernah beranak, mungkin kita akan lebih cepat lagi untungnya, dan akan sedikit kegagalan yang akan kita dapatkan. Karena indukan yang sudah pernah laktasi, sudah pernah beranak, mungkin akan lebih gampang, mungkin akan lebih cepat lagi untuk kita mengawinkan indukan itu. Karena indukan yang sudah pernah laktasi, mungkin kalau sudah birahi kita kawinkan, kemungkinan besar indukan itu langsung jadi untuk kita ngawinkannya. Kebanyakan 1 atau 2 kali indukan itu sudah bunting atau sudah jadi atau sudah berhasil kita ngawinkannya. Akan tetapi kalau kita salah memilih indukan yang masih dere, kemungkinan akan menjadi permasalahan yang tidak kita inginkan. Mengapa saya bisa ngomong atau berbicara seperti itu? Karena saya mempunyai pengalaman, yaitu sebagai perbandingan saya sendiri dan teman dekat saya. Jadi dulu kami memulai ternak atau ngingu kambing itu bersama atau bareng. Jadi teman saya membeli 2 ekor kambing tetapi masih diri. Kalau saya membeli 1 indukan tapi sudah pernah laktasi atau sudah pernah beranak. Dengan berjalannya waktu sesudah setahun ini kambing yang saya pelihara pas dalam waktu 1 tahun ini sudah mempunyai anak 2 karena sudah beranak 1 kali, dan keadaan saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan. Jadi tinggal 1 bulan lagi melahirkan. Jadi 13 bulan nanti 2 kali melahirkan. Akan tetapi untuk yang di teman saya, yang kambing teman saya yang membeli 2 ekor diri tadi, itu sampai saat ini belum untung apa-apa, atau kambing-kambingnya belum ada yang bunting. Bahkan sudah beberapa kali mengawinkannya, sudah 5 kali atau berapa kali, belum pernah satupun sekali yang pernah jadi. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pemula, kerugian dalam berternak ya seperti ini. Karena seharusnya dalam jangka waktu 1 tahun seharusnya kita sudah mendapat untung, atau kambing-kambing yang kita pelihara sudah berkembang biak. Jadi kalau kita salah dalam membeli indukan, itu mungkin salah satu kegagalan dalam kita beternak. Kalau kita membeli dere yang belum tentu nanti berhasil atau tidak kita ngawinkannya, itu adalah kegagalan menurut saya dalam kita beternak. Kalau kita pas dalam memilih indukan, pasti dalam 1 tahun lebih sedikit, mungkin lebih 1 bulan seperti indukan yang saya pelihara saat ini, itu mungkin kita tidak akan rugi dalam 1 tahun. Lebih bagus lagi
kalau kita bisa memilih indukan yang sudah bunting atau mungkin sudah bunting 1 bulan atau 2 bulan, mungkin dalam 1 tahun sudah mendapatkan untung kita. 1 tahun sudah beranak 2 kali. Bahkan kalau 1 kali laktasi itu beranaknya atau cempe-cempenya itu 3, bisa melahirkan 3, kita 1 tahun sudah mendapatkan cempe 6. Akan tetapi kalau kita membelinya itu salah, misalnya doro yang belum pernah laktasi dan kita mungkin tidak bisa merawatnya atau kurang begitu paham merawatnya, mungkin dalam 1 tahun kita belum bisa mendapatkan apa-apa. Jadi itulah yang dinamakan kerugian dalam kita memulai beternak. Jadi untuk teman-teman dulur-dulur yang mau membeli indukan atau mau ternak, saya sarankan berpikir-pikir dulu untuk membeli indukan kambing. Kalau bisa belilah indukan yang sudah pernah laktasi, atau kalau bisa kita membeli ke teman atau peternakan yang sudah kita kenal, yang kita sudah tahu itu sudah pernah laktasi atau belum. Ya mungkin harganya lebih mahal sedikit dari pasar, akan tetapi kemungkinan dalam kerugian sangat kecil sekali. Akan tetapi kalau kita belinya di pasar ya mungkin akan lebih murah sedikit, akan tetapi kita tidak bisa mengira-ira kambing itu bagus atau tidak, sudah pernah laktasi atau belum. Kalau sudah pernah laktasi, sudah pernah melahirkan berapa, itu kan kita belum mengetahuinya. Dan untuk teman-teman yang baru mau belajar ternak, saya sarankan untuk kita belajar dulu membeli indukan kambing Jawa Randu dulu, karena menurut saya kambing Jawa Randu itu gampang dalam merawatnya atau gampang dalam kita mengurusnya. Jadi kegagalan itu mungkin kecil, akan tetapi mungkin kalau kambing-kambing yang lain seperti kambing PE atau yang lainnya mungkin akan agak lebih sulit dari kambing Jawa Randu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa memilih kambing Jawa Randu dulu. Nanti kalau kita sudah punya ilmunya, mungkin sedikit demi sedikit kita bisa menambah atau memiliki kambing-kambing yang lain seperti kambing PE atau yang lainnya. Karena ilmu itu lebih baik kita mendapatkan itu dari pengalaman kita sendiri, bukan hanya dari teori. Kalau teori itu belum tentu pas di dalam kita mempraktekannya. Memang kalau teori itu gampang, setahun 2 tahun bisa untung segini, akan tetapi dalam prakteknya itu kegagalan pasti ada. Jadi kalau kita salah memilih indukan, salah memilih bibit untuk yang kita ternak, mungkin kita bisa gagal dalam beternak. Akan tetapi kalau kita pas, kita punya ilmunya, kita punya pengalaman, kita tidak malu tanya sana sini ke teman-teman, mungkin kegagalan itu akan kecil. Jadi untuk teman-teman kalau mau beternak, jangan malu bertanya ke teman, ke sana ke sini, dan juga pilihlah bibit atau pilihlah indukan yang baik. Jangan keliru untuk memilihnya, karena kalau kita keliru untuk memilihnya, kemungkinan kegagalan akan menanti kita. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dulu dari saya. Ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.